Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diperkenankan untuk dapat hidup menikmati bulan Muharram. Ya. Bulan Muharram adalah salah satu bulan haram. Ya. Di mana bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari semua itu, Allah telah menjadikan kita sebagai seorang muslim. Siapakah orang muslim itu? Ada yang tahu nggak? Definisinya seorang muslim. Kalau muslimun, muslim pada umumnya orang yang berserah diri kepada Allah. Ya. Ditengarai dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah muslim ya. Tapi ada hadis yang menjelaskan bukan muslim tapi al-muslim. Apa bedanya muslimun ya dengan al-muslimu? Ya. Bedanya kalau menurut ilmu nahwu gitu ya. Kalau kita belajar tamyiz gitu apa? Kalau muslimun termasuk isim apa? Nakiro ya, karena berakhiran tanwin. Tapi kalau al-muslimu isim apa? Ma'rifat, karena berawalan al. Bedanya apa? Kalau muslimun berarti orang muslim pada umumnya ya. Artinya belum menunjuk muslim yang seperti apa gitu ya. Tapi kalau al-muslimu berarti orang muslim tertentu ya. Yang tertentu. Berarti al-muslimu bisa diartikan ya muslim yang sebenarnya atau muslim yang sempurna gitu ya. Itu tertentu ya, bagian daripada orang muslim tapi yang khusus gitu ya. Ada hadis yang menarik, al-muslimu man salimal muslimun an lisanihi wa yadihi. Ini ya. Seorang muslim yang pakai yang sempurna atau muslim yang sebenarnya itu al-muslimu. Siapa itu? Man salimal muslimuna. Kok man salimal muslimuna ya? Kok enggak man salimal muslimina? Apa bedanya? Muslimun itu fa'il apa maf'ul? Ya, bingung. Kemarin tamyiznya gimana bedanya maf'ul dengan fa'il ya. Ya. Kalau fa'il ya itu apa namanya? Dia sebagai pelaku ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya namanya apa? Subjek. Ya. Ciri-cirinya rofa. Rofa doma nasab fata cer kasro jazm sukun. Rofa doma nasab fata cer kasro jazm sukun. Cer kasro jazm sukun. Kan gitu ya. Cuman kalau jamak ya, jamak mudzakkar salim muslimuna
dia sebagai fa'il. Tapi kalau dia sebagai maf'ul dimansubkan ya, dimansubkan. Mansubnya apa? Dalam kaidah bahasa Arab itu kalau fa'il, fa'ilun, fa'ilani, fa'ilina, fa'ilun pelaku ya. Nah, kalau fa'ilina di sini muslimina itu ya berarti dia sebagai maf'ulnya. Jadi kalau man salimal muslimuna ya, artinya apa? Bedanya salimal muslimuna dengan salimal muslimina apa? Saya yang bisa dikasih hadiah. Salimal muslimuna itu muslimun yang salim. Artinya muslimun yang merasa damai. Muslimun sama mudzakkar salim ya, jamak dari muslimun ya. Kalau muslimun satu, kalau muslimuna muslim banyak ya. Jadi kalau man salimal muslimuna artinya orang muslim banyak merasa damai ya. Tapi kalau apa? Salimal muslimina apa? Ada orang muslim ya, ada orang lain ya yang menjadikan orang muslim banyak itu menjadi damai ya. Jadi artinya kalau muslimina dia menjadi maf'ul ya, menjadi objek ya. Tapi kalau salimal muslimuna orang muslim banyak itulah yang menjadi subjek, yaitu dia merasa damai ya. Merasa damai. Nah, man salimal muslimuna berarti orang-orang muslim itu ya dia merasa damai. Damai dari siapa? Ya, tadi kan al muslimu man salimal muslimuna. Al muslimu seorang muslim itu adalah seorang muslim yang sempurna, seorang muslim yang sebenarnya adalah di mana orang-orang muslim itu dia merasa damai. Karena apa? An lisanihi wa yadihi, dari ucapannya ataupun dari perbuatannya, dari tangannya, maksudnya perbuatannya. Jadi kalau begitu, seorang muslim yang sempurna, seorang muslim yang sebenarnya adalah bila orang-orang muslim lain itu merasa apa? Merasa damai. Dari apa? Ulah ucapan atau perbuatan orang muslim itu ya. Bukan salimal muslimina. Kalau salimal muslimina itu seorang muslim yang mendamaikan orang-orang muslim gitu ya. Jadi dia sebagai maf'ul. Berarti kalau begitu seorang dikatakan al-muslim apabila orang lain merasakan ya, merasakan daripada damai ya, tidak ketakutan ya, dari orang muslim itu ya. Karena ada orang yang kemudian kalau bertemu dengan seseorang rasanya nyes gitu ya. Ada orang bertemu dengan seseorang rasanya udah takut duluan ya. Takut duluan, nanti saya takut dibully ketemu dengan orang itu kan itu ya. Saya takut dicerca ketemu dengan orang itu. Tapi kalau orang muslim yang sebenarnya itu, maka orang-orang di sekitarnya akan merasa tentram, merasa damai gitu ya. Akan merasa damai. Jadi kalau begitu, siapa yang menentukan
damai itu, ya dia pelaku, orang lain yang merasakan, ya, orang lain yang merasakan kedamaiannya itu disebabkan karena perbuatan seorang muslim. Nah, berarti kalau begitu, maka dalam hal ini pembicaraan penting apa penting? Penting. Karena apabila pembicaraan tidak terkendali, bisa orang lain tersakiti dengan pembicaraannya, ya kan? Orang lain tidak akan merasa damai, kan gitu. Kebijakan perbuatan itu sangat penting, karena perbuatan seseorang, orang lain bisa merasakan, ya, apakah perbuatan seseorang itu menyebabkan orang lain merasa damai, merasa terancam, gitu kan? Kalau orang lain merasa terancam dengan perbuatan kita, orang lain merasa tidak damai dengan lisan kita, berarti perlu diwaspadai kemusliman kita. Muslim tidak gugur, ya, kemuslimannya karena sudah syahadat dan ini tidak menggugurkan, tapi adalah perlu dipertanyakan kemusliman kita. Muslim yang seperti apa, gitu kan? Nah itu. Yang kedua gandengannya dengan al-muhajiru, ya. Man hajaro ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, muhajiru itu sebagai apa? Fa'il, ya. Al-muhajiru, ya, orang yang berhijrah. Siapa orang yang berhijrah itu? Adalah man, orang, hajaro, ya, dia beralih, berpindah, meninggalkan, gitu ya. Meninggalkan apa? Manahallahu, apa-apa yang Allah cegah, yang Allah larang, anhu darinya. Jadi kita semua wajib berhijrah. Karena apa? Karena berhijrah dalam pengertian hadis ini adalah meninggalkan larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah itu wajib apa sunnah? Wajib, ya. Nah, kita wajib berhijrah artinya wajib untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berhijrah ini, dia tentu akan mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah yang luar biasa, ya. Dan bulan Hijriyah ini adalah momentum bersejarah di mana Nabi melakukan hijrah. Banyak sih pengertian hijrah, hijrah secara fisik, hijrah non fisik, tapi dalam pengertian hadis ini adalah hijrah yang sebenarnya bagaimana kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Siapa yang tahu? Di balik larangan Allah ada bahaya. Coba perhatikan, setiap apa yang dilarang Allah pasti di sana ada bahaya. Entah itu makanan, entah itu perbuatan apa yang diharamkan Allah, ya, pasti ada apa? Bahaya yang luar biasa yang akan mengancam kita. Mau nggak kita hidup dalam keadaan terancam? Ya jangan, ya. Oleh karena itu dengan semangat bulan Hijriyah, mari kita dengan sekuat tenaga menciptakan suasana Islam, ya, suasana selamat, ya, suasana damai, sehingga orang lain juga kan merasakan kedamaiannya. Dan kita sekuat tenaga, ya. Kalau ittaqillah mastata'tum, tapi kalau apa? Kalau bertakwa itu adalah sekuat tenaga, ya. Tapi kalau meninggalkan larangan Allah itu adalah kulluh, ya, semuanya. Begitu. Artinya jangan sampai apalagi di bulan Muharram Allah menegaskan, ya,
wala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berani-berani berbuat dolim di dalam bulan haram, ya. Sedangkan Muharram adalah bagian dari bulan haram, ya. Karena bukan hanya amal bajiknya dilipatkan, ya, tapi juga dosa-dosanya dilipatkan, itu ya. Makanya wala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kamu di bulan haram itu berbuat dolim, ya. Oleh karena itu, maka mari kita bersama untuk menyusun kekuatan berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.